Sahabat-sahabat Muhajirin ini dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat Ansor. Ansor itu orang Madinah yang belum Islam, yang sudah awal belum Islam. Kemudian dipersaudarakan, dikasih tanah, dikasih kebun. Yang belum nikah dinikahkan dengan anaknya, bahkan dengan istrinya. Punya istri lebih dari satu, dinikahkan. Kalau mau menceraikan istri saya, nikahkan. Sampai segitu Pak. Punya otak dikasih otaknya, punya kambing dikasih kambingnya. Jadi banyak sahabat-sahabat Muhajirin yang berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, motivasinya bukan karena Allah, tapi karena pengen dapat harta benda, pengen karena menikahi perempuan. Jadi semuanya kata Rasulullah tergantung niat. Hadis ini banyak kitab hadis menjadi hadis pembuka. Hadis tentang niat ini banyak kitab hadis menjadi jangan hadis kitab pembuka. Arba'in itu Pak. Kenapa? Karena niat itu Yang ada dipegang di hati, kitab Arba'in. bukan di mulut. Kayak kita niat wudu, nawaitul wudu'a adalah hadasil asghari Alhamdulillah ta'ala. Itu lafaz niat. Niatnya ketika kita mau basuh muka, dalam hati kita ngomong saya buka niat wudu untuk mengangkat hadas yang kecil, baru karena itu niat di hati. Ketika sholat juga sama. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu lafaz Talafut niat. niat. Niatnya di hati. Ketika kita takbiratul ihram, Allah, sambil niat di hati. Saya waktu niat sholat berwudu rakaat menghadap kiblat mengikuti imam Allah Ta'ala. Maka ketika ada orang datang mau sholat, tiba-tiba langsung Allahu Akbar, niatnya dalam hati sama. Jadi niat ini tempatnya di dalam hati, tersembunyi, hanya Dia dan Allah yang tahu. Hanya Dia dan Allah yang ngerti, yang paham maksud dan tujuannya. Orang berangkat haji, ada yang betul-betul niatnya haji, ada yang pengen nanti pulang dipanggil wah haji, ada yang pengen dianggap orang yang punya harta, macam-macam. Karena dia itu tersembunyi adanya di dalam hati. Tidak ada yang tahu. Lihat orang tidak ada yang tahu. Bahkan orang yang sedang melakukan kebaikan saja belum tentu niatnya baik. Betul. Orang yang terlihat sedang melakukan kebaikan belum tentu niatnya baik. Di ATM ada ibu-ibu kesulitan ambil duit, tiba-tiba ada orang yang gantung tolong, habis dibantu duitnya juga. Nolong orang bagus nggak? Bagus. Tapi niatnya jahat, karena dia juga ada jahat. Maka hadis ini menjadi pembuka kita hadis. Artinya apa? Artinya makna hijrah yang kedua. Setelah Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan dari setiap kesulitan yang kita alami, ini kan kesulitan hidup ini digambarkan oleh Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Tur bersama Abu Bakar. Dan riwayat di
Dikatakan kata Rasulullah berada di gua ini beberapa hari. Sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar itu bersihin dulu Pak gua sendiri. Lubangnya bersihin, lubang gua itu colok-colok Pak, bersihin, takut ada binatang tuh buas, takut ada kalajengking, wabah, ular, bersihin Pak Abu Bakar. Ketika sudah bersih, steril, masuk ke bakar, masuk ke tidurlah Rasulullah di dalam gua itu bersama Bakar. Tidur Nabi di pangkuan Abu Bakar. Sahabat mulia, Nabi tidur di pangkuan Abu Bakar sini. Tiba-tiba ketika Rasulullah lagi terlelap tidur, ada ular yang menonton Pak, palanya menonton keluar. Abu Bakar panik. Kalau dia bangun berdiri, bangun Rasulullah. Kalau dia biarkan ular itu bahaya jiwa Nabi. Lalu ular itu lubangnya ditutup. Lubangnya ditutup. Ada yang mata dengan kaki, ada yang mata dengan tangan. Tutuplah itu lubang ular. Dikit-dikit sama ular Pak, membawa sini. Nangis. Kenapa? Sakit. Meneteslah air mata Bakar Siddiq jatuh ke pipi Nabi. Wahai sahabat, kenapa kau nangis? Ya Rasulullah, ketika kau tidur ada saya ular yang keluar dari rumah. Aku khawatir dia mengganggu istirahat. Dan tutup itu lubangnya. Saya digigit ya Rasulullah. Dilihat oleh Nabi, dibacai doa, diludahi sama Nabi. Tangan Abu Bakar yang tadinya bengkak langsung sembuh. Ini ludah Nabi. Kata kalau ludah kita, kalau ludah kita diludahi apa? Bengkak. Karena Nabi itu bahasa manusia, tapi tidak seperti manusia ya. Mana lubangnya kata Nabi? Itu suka lubang. Di situ ada ular. Lalu keluar nama Allah. Wahai Allah, kenapa kau gigit tangan sahabatku? Kata ular itu bicara, ya Rasulullah, aku telah tahu kabar kau datang ke sini ini puluhan tahun. Bahwa kau akan masuk ke gua ini puluhan tahun, aku sudah tahu. Aku sudah mendengar. Maka aku datang jauh-jauh ke tempat ini, ingin melihat wajahmu, ingin berjumpa denganmu, kata beliau. Ditutupin sama Abu Bakar. Ya saya gigit tangannya. Tersenyumlah Rasulullah. Luar biasa. Tidak lama datang sekelompok orang kafir Quraisy mengejar Nabi sampai ke depan Rasul. Rasul itu kalau yang sudah kata-katanya Muhammad, kalau dilihat menundukkan kepala, di dalamnya itu kelihatan apa? Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dalam. Jadi kalau dia menundukkan kepala, di dalam itu orang kelihatan. Qadarullah, Allah selamatkan kekasihnya dan sahabatnya ini dengan makhluk Allah juga yang lain. Ada laba-laba yang bersarang di depan mulut gua, ada burung merpati yang sedang mengerangi telurnya di depan mulut gua. Kalau mereka berlogika di orang Quraisy, nggak mungkin Muhammad ada di dalam. Kalau Muhammad ada di dalam, rusak di sana kok sarang laba-laba. Dan nggak mungkin juga burung merpati mengeram di sini. Logika mereka masuk akal Pak. Karena kalau Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, ini sarang pokok pasti rusak. Pokok nggak mungkin bikin sarang dalam waktu semalaman. Ya, kalau kita mereka yang berpikir bukan iman, yang di dalam orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan Rasulullah
didampingi sahabat Abu Bakar Siddiq, seorang sahabat yang keimanannya kata Nabi kalau ditimbang lebih berat iman sahabat itu Abu Bakar Siddiq dibanding umat semua. Kalau Abu Bakar Siddiq ditimbang imannya umat Nabi, sama kita ini Pak masih beratan iman Abu Bakar Siddiq sendiri. Mereka masih kurang yakin, diambil batu ditimpukkan ke dalam musuh. Karena mulutnya Abu Bakar pecah. Kalau Abu Bakar Siddiq teriak, nangis,